Aku hanya alat, katanya pelan, meruntuhkan seluruh struktur keyakinanku dalam hitungan detik. Aku menahan napas, kata-katanya seperti pisau. Selama ini kami mengira dialah dalang, ratu narkoba, monster di balik kehancuran banyak keluarga. Tapi nyatanya, tidak. Dia hanyalah distributor premium, orang lapangan, untuk seseorang yang lebih besar, jauh lebih berkuasa. Apa maksudmu alat? Tanyaku. Suaraku bergetar meski ku tahan mati-matian. Dewi tersenyum miring. Kau pikir aku bisa menguasai jaringan internasional sendirian? Punya akses ke pelabuhan, bea cukai, intel, penyamaran diplomatik, jaringan kapal luar negeri, dan perlindungan aparat. Ia memiringkan kepalanya. Bukan aku, bosku bisa. Untuk pertama kalinya, aku merasakan tulang punggungku seperti retak. Seluruh investigasi, puluhan operasi rahasia, pengorbanan tim, nyawa anggota yang hilang, semuanya seolah hanya menyentuh permukaan. Aku memaksa fokus. Siapa bosmu? Dewi terdiam, namun bukan karena takut. Seolah ia menimbang apakah dunia sudah siap menerima kebenaran. Ia kemudian menghela nafas panjang. Dia orang yang kalian hormati, ucapnya. Jantungku berdetak lebih cepat. Dia pejabat, dia pahlawan media, dia penyelamat bangsa. Dia menunduk dan melengos sinis, dan dia orang yang membuat kalian mengejar aku. Ruangan terasa membeku. Aku merasa seluruh identitasku sebagai aparat runtuh. Jangan main teka-teki, sebutkan namanya. Dewi mengangkat kepalanya, menatapku lurus, tanpa berkedip. Kepala kartel itu adalah jenderal besar polisi. Orang yang mengatur promosi jabatan di lembagamu. Orang yang menyentuh hidupmu setiap hari tanpa kau sadari. Aku terpaku. Diriku terdorong pada jurang yang tak terlihat. Operasi internasional, pengiriman ke Asia, Eropa, Timur Tengah, semua di bawah perintahnya. Aku hanya petugas distribusi. Aku bekerja agar jaringan tetap bersih. Ketika ada masalah, aku yang dikorbankan. Aku menatapnya dengan amarah, tetapi hatiku tahu dia tidak berbohong. Seluruh kejanggalan selama bertahun-tahun, barang bukti hilang, saksi mati mendadak, kapal selundupan yang selalu lolos, semuanya kini masuk akal. Dia ada di Indonesia, dan kalian takkan bisa menyentuhnya. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan ledakan emosiku. Jangan main teka-teki, sebutkan namanya. Dewi mengangkat kepalanya, menatapku lurus, tanpa berkedip. Kepala kartel itu adalah jenderal besar polisi. Orang yang mengatur promosi jabatan di lembagamu. Orang yang menyentuh hidupmu setiap hari tanpa kau sadari. Aku menatapnya dengan amarah, tetapi hatiku tahu dia tidak berbohong. Seluruh kejanggalan selama bertahun-tahun, barang bukti hilang, saksi mati mendadak, kapal selundupan yang selalu lolos, semuanya kini masuk akal. Dia ada di Indonesia dan kalian tak akan bisa menyentuhnya. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan ledakan emosiku. Kenapa kau bilang semua ini sekarang? Dewi menatapku dengan ekspresi dingin, kosong, dan menyerah. Aku sudah selesai hidup sebagai boneka. Jika aku akan mati, aku ingin dunia ikut terbakar. Lalu ia mendekatkan wajahnya sedikit. Kau mau kebenaran? Siapkan dirimu. Karena jika aku buka semuanya, dunia akan goyah. Saat aku keluar dari ruang interogasi, aku tidak lagi yakin apakah kami sedang menang atau baru saja membuka gerbang perang yang tidak seorang pun siap hadapi. Sejak keluar dari ruang interogasi, aku merasa setiap langkahku diawasi. Koridor markas terasa berbeda, terlalu sepi, terlalu sunyi, seakan setiap tembok menyimpan rahasia yang tidak boleh kudengar.
Aku baru menyadari satu hal. Dengan mengetahui kebenaran dari mulut Dewi Astuti, aku bukan lagi aparat, aku target. Aku menuju ruang rapat investigasi untuk melaporkan perkembangan terbaru. Di dalamnya sudah ada 3 atasan dan beberapa penyidik senior. Namun begitu aku duduk, udara terasa lebih tebal. Tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang ingin berbasa-basi, seolah mereka menungguku melakukan kesalahan. Apa saja informasi yang dia berikan? Tanya Brigjen Surya, dingin tanpa ekspresi. Aku mengangguk, mencoba menjaga ketenangan. Dewi mengaku bukan dalang. Dia menyebut ada tokoh besar yang mengendalikan seluruh jaringan. Seseorang dengan akses ke lintas pelabuhan, operasi internasional, dan perlindungan aparat. Ruangan seketika membeku. Tidak ada yang menanyakan nama, tidak ada reaksi terkejut. Justru hening yang aneh. Semua menatapku tanpa berkedip. Lalu Brigjen Surya hanya berkata, "Jangan tulis pernyataan itu di laporan resmi." Jantungku berdegup lebih cepat. Kenapa, Pak? Ini bukti penting. Ini kunci pengungkapan. Kau dengar perintahnya. Nada itu bukan diskusi, itu ancaman. Aku tahu ada sesuatu yang salah, sangat salah, tapi aku harus berani. Dengan hormat, kalau kita mengubur informasi ini, kita sedang melindungi seseorang yang tidak ingin kau sebut namanya. Ruangan kembali terdiam. Saat itu aku sadar, apapun yang terjadi pada kasus ini, kami bukan lagi memerangi kartel, kami melawan negara dalam kegelapannya sendiri. Mulai malam ini aku ambil alih pemeriksaan Dewi, kata Surya. Kau dibebas tugaskan sementara. Dibebas tugaskan? Setelah bertahun-tahun mengejarnya? Setelah semua yang kukorbankan? Tidak masuk akal. Ini bukan pembinaan, ini pembersihan. Pertemuan selesai tanpa penjelasan. Saat aku keluar, seorang rekan mendekat tanpa menatapku. Ponselmu sekarang disadap, jangan pulang ke rumah. Dia berjalan pergi seolah tidak pernah mengatakan apa-apa. Ketika aku menuju parkiran, perasaan itu kembali, diawasi, diikuti. 3 motor tanpa plat lewat pelan, pengendara memakai jaket hitam tanpa identitas. Aku tahu pola ini. Ini bukan pengintaian intel asing, ini pengintaian internal. Mereka ingin menghapus jejakku sebelum aku bicara. Aku kembali ke ruang tahanan, memaksa masuk sebelum penjagaan diganti. Saat melihat Dewi di balik kaca, dia tersenyum seolah tahu apa yang baru saja terjadi. "Lihat," katanya, dengan nada mengejek. "Kebenaran bukan untuk orang sepertimu." Aku menahan emosi. Kalau benar dia jenderal besar, sebutkan namanya. Dewi memajukan wajahnya. "Kau kira aku tidak mau? Aku hanya akan menyebut namanya dengan syarat." "Apa syaratnya?" "Lepaskan aku dari sini." Aku melangkah mundur. Itu permintaan mustahil dan gila, tapi ia menatapku dengan serius, bukan sekedar mencoba memanipulasiku. Kalau aku mati di tangan jaringannya, kasus ini hilang selamanya. Kalau aku bebas, aku bisa bongkar semuanya. Aku bisa buat dunia menggeliat. Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan, tapi ekspresinya jujur, bukan untuk menyelamatkan dirinya, tapi untuk membalas dendam pada bosnya. "Aku bisa bantu jatuhkan dia," bisiknya, "tapi aku tidak bisa lakukan itu dari balik jeruji." Sebelum sempat menjawab, alarm keamanan berbunyi di lantai bawah. Seorang petugas berlari ke arahku sambil berbisik panik. Gedung ini sedang diserang, bukan dari luar, dari aparat sendiri. Saat itu aku sadar, perang sudah mulai, dan kami berdua, aku dan Dewi, terlanjur berada di pihak yang sama, mau atau tidak. Sirena meraung, namun bukan tanda bahaya dari luar. Ini adalah alarm evakuasi internal. Sesuatu yang hanya dipakai bila ancaman datang dari orang dalam. Semua petugas berlari panik, tapi pola gerak mereka tidak masuk akal. Tidak ada yang menuju pos pertahanan. Semuanya justru mundur menjauh dari sel isolasi. Seolah mereka diberi perintah untuk tidak ikut campur. Aku tidak punya banyak waktu. Kalau aparat benar-benar menyerang, target utamanya hanya satu: menghilangkan Dewi sebelum dia buka mulut.